Halo, selamat malam teman-teman. Halo, malam Kak. Ya, halo malam Mas Arif. Selamat Selamat malam semuanya, salam kenal ya. malam. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin nggak bisa join di Zoom, bisa juga buka di live Instagram saya, Instagram kami di tradermed.ig ya, Mas Henry. Jadi di sini malam ini kita ngobrol bareng dua grup, jadi grup kelas newbie-nya Mas Arif, sekalian juga dengan trader saham zaman now, kemudian juga teman-teman yang sudah bergabung di bot cetar botsaham.com. Selamat malam Bu Cetar. Halo malam juga Mas Hendri. Nah buat teman-teman yang di IG, halo selamat malam. Untuk link Zoom-nya nanti admin akan bantu share di Instagram buat teman-teman yang mau join di Zoom online. Tapi kalau teman-teman mau nonton di IG Live juga silahkan. Oke, kita tunggu sekitar 3 menit lagi ya, Mas Arif ya. Jam 8:05, nunggu teman-teman pada ngumpul dulu. Oke Kak, siap Kak. Iya, udah pada makan malam belum ini? Oke, saya mute dulu sebentar ya. Kita tunggu sampai jam 8:05. Oke, sudah jam 8:05. Kita akan mulai ya. Malam ini ada lumayan 19 partisipan di Zoom. Nggak apa-apa, nggak perlu terlalu banyak. Nanti juga teman-teman kalau yang terlambat mungkin bisa nyusul.
Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol santai dengan saya. Ya perkenalkan dulu, saya Rizka. Kalau di IG akun saya Rizka W. Glenn. Kalau teman-teman pernah nonton YouTube saya punya channel namanya Trader Zaman Now. Jadi saya juga mengelola grup Telegram namanya Trader Saham Zaman Now. Nah, kebetulan Mas Arif ini salah satu member juga di Trader Saham Zaman Now. Kemudian juga member juga di bot yang kami kembangkan saat ini. Dan Mas Arif juga sekarang mempunyai grup kelas trader newbie, kelas saham newbie ya. Kemarin saya juga sharing tentang salah satu alert di bot saya, yaitu salah satunya yaitu alert Arachroot. Jadi kami itu memiliki beberapa alert, salah satunya adalah Arachroot, dan kemarin kita berikan akses free kepada member di kelas newbie saham. Yang kemarin sempat ngikutin siapa aja nih? Nah, oke, kita langsung aja ya, supaya nggak terlalu malam. Saya akan share screen. Oke, malam ini kita akan memperkenalkan bot cetar. Jadi nama botnya itu kita berikan nama bot cetar. Jadi kayak kita bikin sesuatu yang gampang diingat apa ya gitu. Kita buatnya dengan nama cetar. Kepanjangan dari cuan enak tanpa ragu. Nah, sebenarnya cetar itu sendiri adalah nama apa ya, bukan nama usaha. Kalau nama usaha kami adalah TraderMate. Nah, oke, ceritanya nih ya, inspirasinya itu kan saat ini tuh para trader itu sibuk, jarang banget ada trader yang sebagai full time trader. Biasanya teman-teman di sini kan masih sambil bekerja seperti itu. Terus untuk memudahkan, gimana sih cara memudahkan trader untuk menyaring atau men-screening dari 700 saham yang ada, itu caranya gimana? Nah, itu saya punya ide bersama teman-teman gimana kalau kita bikin bot untuk men-screening saham, basicnya itu dari AmiBroker. Nah, teman-teman kalau pernah mendengar tentang AmiBroker, jadi AmiBroker itu adalah software kan ya, software charting yang sebenarnya nggak murah gitu loh. Kalau untuk originalnya sendiri itu harganya 6 juta ya, 6 jutaan. Kemudian kita juga butuh data feed. Nah, tidak semua orang bisa untuk mempunyai AmiBroker atau juga mempunyai kapasitas untuk membuat logic atau yang kita kenal dengan AFL, AmiBroker Formula Language. Nah, makanya kita buat bot saham ini adalah untuk mengolah logic yang dari AmiBroker itu, kemudian outputnya menjadi data yang bisa dibuka di Telegram. Nah, sebenarnya banyak orang-orang yang masih miskomunikasi. Jadi kayak miskom gitu loh, dikiranya bot saham ini mirip kayak bot forex. Mungkin teman-teman saat ini pernah mendengar juga kayak misalkan bot forex kayak Net89 lah, atau Fin88 atau apalah itu, banyak banget kan macamnya. Nah, kalau di bot forex itu memang teman-teman nggak perlu ribet sama yang namanya open posisi lah atau menganalisa. Tetapi juga teman-teman kan menitipkan uang ditaruh di sekuritasnya mereka atau kayak broker yang juga bekerja sama dengan yang pembuat bot itu. Nah, kalau bot saham itu berbeda dengan bot forex. Jadi di sini bot saham itu cuma memberikan alert, kemudian kita juga memberikan untuk bisa request chart berdasarkan chart yang sudah kami buat, dan kami juga tidak menyentuh sama sekali dana teman-teman. Jadi dana trading itu tetap sepenuhnya dikelola oleh teman-teman, berada di masing-masing sekuritas. Jadi yang melakukan untuk pembelian dan penjualan itu murni dari pemilik akun, yaitu Anda sendiri. Kemudian untuk visi kami berlima itu
kami ingin membantu para trader itu untuk bisa mudah melakukan analisa saham. Kemudian kami juga memberikan materi-materi basic. Biasanya setiap hari Sabtu kami selalu membuat kelas sih, entah itu lewat Zoom atau kadang cuma voice atau hanya sekedar chatting aja di grup kayak gitu. Jadi kita itu bukan grup yang memberikan stock pick, tapi kami ini ibaratnya kami memberikan kail dan juga umpan gitu loh. Teman-teman nggak saya kasih ikan. Jadi saya sudah kasih bot ini, kemudian saya kasih edukasi tentang gimana sih cara ngebaca dan menganalisa dari masing-masing alert ini, kemudian teman-teman kembangkan lagi sendiri. Nah, jadi sekali lagi kita tidak menjual stock pick, kita tidak memberikan oh saham ini naik, beli di harga sekian, stop loss di sekian gitu. Memang ada beberapa. Jadi kayak untuk sore hari kami memberikan alert untuk JJS namanya. Tapi kami juga tidak memberikan tendensi bahwa teman-teman kita beli saham ini ya, kita naikkan saham ini, jadi kayak ngepom-pom gitu, enggak. Kami sama sekali enggak. Keputusan murni berada di teman-teman, apakah teman-teman mau mengambil saham itu atau tidak gitu. Oke, jadi itu visi kami, visi saya dan juga teman-teman di belakang layar. Nah, supaya teman-teman tahu dengan tim yang berada di balik bot ini, tim kami ini bernama TraderMate ya, terdiri dari saya, kemudian ada Siska. Siska ini kalau di dalam grup kami sebut sebagai Kapten Trading. Nah, sekarang titelnya ganti jadi Sis Trading, jadi biar lebih kayak gaul gitu. Nah, kemudian Pak Sunu Asta. Jadi kalau teman-teman kalau di grup manggilnya Pak Sunu. Pak Sunu ini orang fundamental. Jadi kalau teman-teman mau invest dan mau berkonsultasi tentang nilai value saham bisa lebih banyak ke Pak Sunu. Nah, kalau saya dan Siska ini murni sebagai teknikalis. Kemudian di balik layar itu ada tukang masaknya yang membuat AFL ini ada Mas Irul. Mas Irul join nggak ini ya? Kemudian Mas Irul dengan saya itu saling berkomunikasi. Jadi kayak Mas Irul ini master chef-nya, kemudian saya chef Junanya gitu, finishing touch-nya. Terus kemudian saya kayak nambah-nambahin, oh ini kurang garam dikit kayak gitu. Nah, kemudian ada Gentil. Gentil ini bertugas sebagai digital marketingnya. Jadi kalau teman-teman setiap hari libur atau hari besar biasanya Gentil ini bertugas untuk membuat desain-desain. Nah, kemudian juga kalau setiap harinya kita ada record tentang keberhasilan result ya, bukan keberhasilan, result dari JJS. Nah, ini Mas Gentil yang meresume kemudian mempostingnya di beberapa alert dan juga channel kita. Kemudian kita balik lagi ke botnya sendiri ya. Jadi bot kita ini bisa dibuka dari macam-macam device. Bisa dibuka di HP, di PC maupun tab. Yang penting teman-teman sudah menginstal Telegram. Karena bot saham kami ini basicnya adalah bot saham Telegram atau bot Telegram. Nah, kemudian apa aja sih bot kami ini isinya? Jadi bot kami ini berisi alert, kemudian juga berisi chart dan juga diskusi. Nah, alert ini itu setiap 10 menit sekali itu menampilkan screeningan. Jadi selama 10 menit sekali ada screen tentang alert. Ada namanya alert cepot, kemudian cetar. Dan selain itu juga kami ada aracrut. Nah, kalau aracrut itu bukan 10 menit, tapi 2 menit sekali, bahkan lebih cepat. Tetapi saya hanya mau fokuskan di jam 9 sampai jam 10 untuk ARA. Karena memang kita mengejar, di jam 9 itu kita mengejar saham-saham yang volatil yang bisa dipakai untuk scalping. Setelah lewat dari itu, kita agak pelankan ritmenya, kemudian kita akan fokus dari aracrut itu ke teman-teman yang swing. Nanti di menjelang sore, baru teman-teman melakukan pembelian untuk mode swing dari teman-teman. Nah, seperti yang barusan saya sempat singgung, macam-macam alert.
Jadi kami ada beberapa alert dalam bot kami ini. Ada yang namanya alert chatbot. Karakter dari chatbot itu adalah chatbot ini menyaring saham-saham yang masih berada di bottom sih kebanyakan. Kemudian indikator yang dipakai itu menggunakan indikator momentum sebagai basic logiknya. Kemudian chatbot ini juga nggak melulu yang dari basic. Jadi chatbot ini kalau nanti teman-teman saya lihatkan screenshot dari alert chatbot itu ada beberapa warna. Ada yang merah, ada yang biru, kemudian ada yang warna hijau. Nah yang merah itu saham-saham yang baru mantul di supportnya dan masih menunggu beberapa konfirmasi ya. Kemudian yang berwarna biru itu kita lagi menunggu breakout atau sedang hampir melakukan breakout. Jadi kayak biru itu kayak tengah-tengah gitu loh, kayak wait and see. Nah kemudian kalau yang hijau itu saham-saham yang sudah bullish, kemudian untuk masuknya sendiri itu kita nunggu koreksi. Nah kemudian itu yang pertama ya, alert chatbot. Alert chatbot jadi lebih cocok dipakai untuk kayak bottom fishing. Teman-teman yang suka ngambil di bawah itu cocok dengan alert chatbot. Kemudian kalau alert chatbot ini terus berhasil untuk bullish, maka bisa juga cocok untuk teman-teman yang swing. Tetapi kalau teman-teman yang fast trade atau scalping itu lebih banyak menggunakan alert chatbot ini karena masih harganya masih di bawah, kemudian bisa dicopet-copetin. Nah nanti teman-teman kalau mau lebih banyak belajar tentang chatbot itu bisa belajar dengan Kak Siska, ada juga Kang Rus. Jadi di sini banyak juga teman-teman di grup raja-raja copet. Nanti kalau misalkan online kita panggil ya buat sharing. Nah kemudian yang kedua itu ada alert cetar sesuai dengan nama botnya, alert cetar. Nah kalau alert cetar ini lebih kepada trend follower dan indikator yang digunakan itu memang lebih banyak sebagai indikator tren. Memang kalau indikator tren itu sifatnya lambat dibanding dengan indikator momentum. Tetapi ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau sinyalnya itu lambat biasanya tapi lebih confirm dibandingkan dengan sinyal yang responsif. Itu juga kecenderungan untuk false break-nya itu juga besar. Nah, sinyal alert ini muncul setiap 10 menit sekali sama dengan alert chatbot. Kemudian kalau teman-teman pernah ngelihat di YouTube saya, ada chart yang berwarna pink, nah itulah alert cetar, kemudian chart cetar. Teman-teman nanti tinggal ngincer aja saham-saham yang masuk ke Bang Ali atau Sis Trendy. Nah, itu tandanya saham itu sudah mau masuk ke tren naik. Kalau kita mau mengikuti tren ya, tren followers. Kemudian yang ketiga itu ada alert Arachut yang sempat saya bagikan ke teman-teman kelas newbie saham. Di sana Arachut itu juga kita bagi menjadi dua. Ada untuk teman-teman yang mau fast trade dan juga teman-teman yang mau swing. Jadi kalau teman-teman yang mau fast trade itu fokus aja di mencari sinyal Arachut yang ada gap up-nya di pagi hari, kemudian usahakan gap-nya itu tinggi, kayak misalkan 3 tick atau 4 tick. Nah, kalau teman-teman yang mau swing, kalau untuk mau mencari di alert ARA ini, teman-teman fokus di volume rasionya. Semakin tinggi volume rasio, misalkan volume hari ini itu 3 kali dari volume rata-rata selama 20 harinya. Nah, itu biasanya saham itu bagus. Kemudian juga value-nya besar dan diakumulasi oleh beberapa big money kayak gitu. Itu biasanya bisa kita pakai untuk swing dan nggak perlu nunggu lama sih. Biasanya sekitar semingguan itu udah cuan 2 digit. Nah kemudian yang keempat itu adalah alert JJS Wool atau wulan. Jadi kalau di jam 3 kurang itu ada alert yang ngomongnya gini, sang wulan berbisik, kemudian untuk saham yang bisa dipakai untuk jajar sore itu apa aja. Nah karakter dari wulan ini ya samalah kayak beli sore jual pagi lainnya. Jadi udah ada area-area kayak take profit satunya berapa, take profit 2-nya berapa, kemudian stop loss-nya berapa gitu. Nah namanya juga JJS ya, beli sore, jadi targetnya jangan terlalu muluk-muluk, cukup 3% aja setiap hari. Tetapi kalau teman-teman bisa konsisten, itu kan udah
bagus gitu loh. Apalagi buat teman-teman yang sibuk, yang kerja, nggak terlalu banyak waktu untuk memantau, JJS ini bisa juga untuk teman-teman andalkan. Nah, untuk result dari JJS Wulan itu sering kami posting di Instagram, teman-teman bisa cek di @tradermed.ig atau bahasa Indonesianya tradermed.ig ya. Sosok Inggris nanti salah alamat lagi. Oh, kok nggak ada suaranya? Teman-teman yang lain gimana suaranya? Ada, Bu. Ada ya? Aman, aman. Oke. Jelas, Bu. Oke, makasih. Aman. Aman. Ya, Mbak. Oh, ada Pak Polisi nih. Selamat malam, Pak Polisi. Lancar dia ya. Oke. Nah, kemudian untuk cara pakainya ya. Oke, saya akan buka ini. Saya akan buka Telegramnya. Oke, untuk cara pakai, yang pertama nanti teman-teman akan setiap 10 menit sekali akan mendapat alert. Nah, kalau pertama kali yang teman-teman buka itu yang ini ya, di bagian cetar cepot alert ini. Jadi di sini nih akan ada banyak sorry sebentar, ada teman saya yang WhatsApp. nggak bisa buka link dari grup. Nah, jadi nanti ada beberapa alert, ada alert cepot, kemudian ada alert cetar. Nah, kemudian nanti untuk sore harinya ada untuk yang wulan. Wulan itu, nah ini dia contoh untuk JJS wulan di jam 14.50-an ya. Permisi, sang wulan berbisik nama emiten untuk jajan sore. Bu, belum share screen, Bro. Oh, belum share screen. Oh, sorry. Kok belum? Oh, iya, soalnya saya share screen-nya khusus ini, presentasi doang. Oke. Saya ganti share screen semuanya deh. Layar. Oke, kelihatan semuanya? Kelihatan semuanya ya? Oke. Oke, makasih Pak Sono. Nah, di sini saya ulang ya. Jadi di sini nih teman-teman kalau yang nanti bergabung di grup bot, di sini ada channel. Channel ini khusus mengeluarkan alert, yaitu untuk alert cetar, cepot, sama wulan. Dan wulan ini keluarnya cuma 1 kali, karena kan untuk beli sore, jual pagi. Buat teman-teman yang sibuk, ini kayak Pak Dedi yang suka tugas di luar, Mas Hendri juga, katanya sekarang swing adalah jalan ninjaku. Nah, bisa juga nih beli sore, jual pagi. Kalau misalkan nggak sempat nganalisa, jadi tinggal ikutin aja. Untuk area take profitnya ikutin yang TP1. Kalau misalkan punya waktu untuk mantau, boleh teman-teman nggak perlu ngeset. Kalau misalkan teman-teman sibuk, teman-teman set aja dengan, kalau misalkan pakai iPod, pakai Robotas, atau kalau pakai Philip dengan Smart Tradernya, atau kalau nggak sekuritas teman-teman nggak ada fitur untuk auto sell-nya, antri jual manual aja di pagi hari, itu set di TP1. Nah, tapi kalau teman-teman punya waktu untuk memantau, itu bisa aja nggak perlu di set TP-nya, jadi pantau ketika harganya itu naik, ya udah kita biarin aja dulu, begitu turun baru kita hajar kiri. Nah, tapi untuk konsep JJS sendiri sih memang diperuntukkan untuk teman-teman yang pengen trading simple gitu loh. Ya udah kita take profitnya 3% aja sesuai dengan TP1, kemudian tinggal kerja gitu. Jadi jangan sampai nih kita niatnya mau scalping, misalnya kayak tadi ya, Siwi, Siuki ya namanya ya, yang baru join.
tujuannya scalping, terus beli, terus ditinggal. Nah, jangan kayak gitu juga. Kalau kita mau fast trade, kita harus mantau, nggak bisa kita tinggal-tinggal. Kalau mau kita tinggal-tinggal, kita harus planningkan kita untuk sebagai misalkan swing atau trading yang harian lah, misalkan 5 hari, 6 hari, kayak gitu. Nah, untuk JJS itu untuk spesial teman-teman yang nggak punya banyak waktu, nggak bisa memantau market setiap saat, itu cocok banget, saya rekomendasikan pakai JJS ini. Nah, kemudian nanti di Instagram atau di alert channel itu akan setiap sore ada laporan seperti ini untuk resultnya. Misalkan kemarin BBKP berhasil sampai TP1, BBYB-nya bisa sampai TP2 sampai TP+. Nah, terus gimana misalkan Kak, saya kok sayang banget dong, saya nggak bisa TP2 dan TP+ gitu. Ya udah, kita tutup mata aja, kita harus legowo gitu kan. Kalau kita nggak stop loss aja tuh udah syukur gitu loh. Ya mau gimana lagi kalau kita nggak punya banyak waktu untuk memantau, syukur-syukurlah kita dapat 3% gitu. Jadi itu dulu yang harus kita tanamkan, bahwa ya udah kalau mau JJS, kalau misalkan cuma dapat TP1 dan kalau saham itu terbang, ya udah kita harus ikhlas gitu loh. Jangan jadi greedy gitu, jangan jadi apa ya? Jangan terus nggak puas gitu loh. Tetap aja sesuai dengan rencana awal aja. Jadi kalau mau JJS cukup 3%-an di TP1 gitu. Nah, ini adalah contoh cepot. Nah, seperti yang saya bilang, di sini cepot itu ada beberapa warna. Ada yang warna merah, biru, kemudian hijau. Kalau yang merah ini saham-saham yang nunggu untuk mantul dulu. Nah, reversal itu maksudnya mantul ke bawah terus naik ke atas ya. Gitu. Kemudian kalau untuk yang warna biru ini, teman-teman cek dulu apakah saham ini sudah break dari high yang sebelumnya, misalkan break dari high 3 hari sebelumnya, atau masih perlu menunggu untuk breakout yang terdekat, kayak gitu. Nah, kemudian yang hijau, saham-saham yang hijau itu biasanya saham yang udah agak tinggi harganya. Nah, itu teman-teman bisa nunggu pada saat koreksi, itu bisa masuk. Yang penting cuan, benar Mas Ginanjar. 3%, 4% bungkus, yang penting cuan, tapi tiap hari ya Mas Ginanjar ya. Nah, itu alert, kemudian this meeting, udah mau habis nih waktunya nih. Kemudian untuk yang cetar, ini ada indikator Kak Ros. Nah, itu untuk masing-masing artinya nanti bisa nonton di YouTube saya. Atau nanti kalau teman-teman ikut di bot kami, itu juga ada penjelasannya. Oke, kalau untuk chartnya kayak gini, ini teman-teman bisa request misalkan andalan kita adalah ini chart frekuensi, misalkan apa ya, Bang. Nah, kita juga bisa mencari dengan kode list seperti ini. Kita bisa mencari emiten yang transaksi net asingnya bagus. Kemudian kita juga bisa mencari saham-saham yang stokastiknya baru golden cross. Kita juga bisa cari saham-saham yang rebound dari moving average-nya. Nah, kemudian kita juga bisa mencari emiten yang potensial sesuai dengan chart wulan, dengan komen ini, list wulan. Nah, ini adalah chart frekuensi. Di sini teman-teman bisa melihat, ini frekuensi ini chart 5 menitan ya. Chart 5 menitan, teman-teman bisa melihat support resisten terdekatnya. Kemudian bank ini baru aja break dari MA 200-nya. Nah, kemudian untuk ini HK-HQ itu maksudnya kekuatan power untuk membeli dan juga menjual ya. Kalau yang hijau ini tandanya saham ini banyak di HK, kalau turun merah banyak yang haki atau banyak yang jual dengan di harga bidnya. Nah, kalau ini yang paling bawah itu adalah untuk net buy sell asing. Kalau hijau itu berarti ya asing lebih banyak yang beli, kalau merah berarti asing itu banyak yang jualan. Ini chart selama 5 menitannya. Nah, kalau mau lihat hariannya, kita pakai kode ini, komen FQ, nama emitennya, kemudian ditambah date, yaitu daily.
Nah, ini adalah untuk chart selama daily-nya ya. Hari kemarin, hari Jumat, banyak yang HK, kemudian akumulasi asingnya juga ada, walaupun masih sedikit. Oke, sekarang kita akan mencoba mencari list saham-saham yang baru golden cross dari stokastik. Nah, ini ada banyak saham. Setelah teman-teman mengantongi, mengantongi, kayak apa aja mengantongi. Setelah mendapatkan screening ini, oh ya, ini kata-katanya pakai bahasa Bali ya. Jadi kita tuh buat dengan kearifan lokal. Om Swastiastu, puniki saham saning ranjing golden cross stokastik. Nah, ini sekalian teman-teman nggak cuma belajar saham di sini, tapi belajar bahasa daerah. Ada juga bahasa Jawa. Yang ini bahasa Jawa. Menikah daftar saking ingkang mantul garis. Ada saham bank yang udah mantul di MA20-nya, ada Boga juga yang mantul di MA200. Nah, buat teman-teman yang semi invest itu teman-teman bisa mencari saham-saham yang mantul di MA besar ya, kayak MA200 atau MA120. Kemudian ini saham-saham yang baru aja cross di stokastiknya. Oke, kalau mau mencari lebih lanjut, tinggal dibuka aja. Nah, ada banyak chart, ada cetar, kemudian juga ada cepot. Nah, ini adalah chart dengan logic cetar. Kemudian ini chartnya cepot. Kemudian ada juga bulan. Contohnya apa ya? BTN. Nah, ini kalau di bulan ada Fibonacci, kemudian ada juga pivot point. Ini adalah pivot point, yang ini Fibonacci. Yang di bawah level 100 ini adalah Fibonacci retracement. Jadi kita melihat area-area retracement atau area-area koreksi dari kalau saham ini tidak sanggup untuk naik ke atas 100%-nya. Nah, area retracement itu rata-rata di 61,8. Kalau nggak sanggup dia akan turun lagi, ngejebol sampai ke 38,2. Nah, hati-hati kalau saham ini terus jebol sampai ke level bawah. Biasanya sih saham yang sehat itu koreksinya nggak lebih dari ini 38,2. Nah, pada saat mantul di area sini kita bisa untuk nyicil beli kayak gitu. Kemudian kalau untuk mengukur misalkan saham ini nanti sampai berapa ya larinya, nah itu bisa dengan Fibonacci extension. Nah, namanya juga extension ya, kayak nggak cuma bulu mata aja di extension atau rambut, saham juga ada Fibonacci extensionnya. Jadi kita bisa mengukur sejauh mana nanti kira-kira saham ini akan naik kayak gitu. Bisa untuk cari ledakan volume enggak? Nah, kalau untuk ledakan volume itu kita ada di Aracrut. Di Aracrut itu sendiri kami sudah menyaring saham-saham yang ledakan volumenya itu di atas dari 2 ya, di atas dari 2. Kemudian kalau untuk request di chat ini belum ada untuk yang rasio. Tapi untuk kedepannya kami lagi menyusun di mana kita bisa menampilkan saham-saham yang secara ledakan rasionya itu tinggi, tapi kami harus menyaring lagi. Jadi nggak semua saham gorengan masuk kayak gitu. Itu juga sedang kami godok juga sih untuk untuk volume ledakan. Ngantuk. Pak Sono ngantuk. Bobo dong, Pak. Ini suara Pak Sono kan barusan. Ayo loh. Spek artinya apa? Spek itu artinya spekulasi. Jadi kita bisa ya spekulasi. Jadi kayak kita nyicil untuk masuk, beli dulu. Nanti kalau misalkan harganya itu naik lagi, kita bisa untuk masuk lagi. Spekulasi. Ya Allah, lupa di mute. Makanya jangan suka godain Kak Siska kemarin itu kan. Kak Siska lupa di mute, sekarang kualat. Ntar lagi ada kejadian panci nih.
Oh ya teman-teman, eh Pak Sunu sama Mas Iro sama Kak Siska hadir nggak ya? Munculin dong kameranya biar teman-teman kenal sama tim kita. Kalau ada, oh Pak Sunu ada nih. Pak Sunu open open cam dong. Kenalan dengan teman-teman yang belum join. AFK kah Pak Sunu? Siapa lagi yang hadir? Teman-teman yang lain masih pada sibuk. Nah, besok kita juga ada Zoom lagi. Besok kita dengan Mas Bekti. Nah, buat teman-teman yang di kelas newbie saham juga ke kelas newbie saham udah sempet kan sama Pak Bekti. Nah, besok kita akan trisam, bos. Trisam. 2 cewek, 1 cowok. Jadi saya dan Kak Siska akan memandu. Kita akan ngulik lagi Mas Bekti. Nah, buat teman-teman di kelas newbie saham besok kalau bisa join juga ya. Nah, ini malah didiskusi malah ngegosip sendiri nih. Oke, itu aja sih penjelasan tentang bot saham cetar. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman. Mas Arif mungkin ada pertanyaan? Nyimak Kak. Nyimak. Ayo teman-teman. Lagi nggak sehat ya? Lagi sakit ya? Iya. Iya. Cepat sembuh ya. Banyak istirahat. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Boleh open mic kalau mau open mic, teman-teman. Halo Mbak, mau nanya Mbak? Iya, silahkan. Wah, Pak Polisi. Wah, kartunnya keren banget nih. Iya, Pak Deddy, silahkan. Iya Mbak, jadi kalau kita ini Sorry ya, Zoom-nya keputus. Untuk teman-teman yang di IG masih bisa nonton. Oke. Kita sambung dulu ya.
Halo, maaf ya keputus tadi. Ya buat teman-teman yang di IG masih bisa nonton. Teman-teman yang di IG kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti saya jawab via Zoom. Iya, putus tadi karena akunnya yang free kan, jadi setiap 40 menit sekali mati. Iya. Malam ini saya Halo, pakai. Mbak. Ya, Pak Dedi udah bergabung belum? Sudah. Oh ya, silakan Pak Dedi. Maaf ya, pas baru aja mau ngomong keputus. Aduh, kayak lagi sayang-sayangnya terus ditinggalin. Silakan. Mbak, saya kan gini Mbak, saya udah belajar nih dikit-dikit, Ya, tapi saya belum bisa nyari saham-saham gitu yang mau di tradingkan. Untuk sementara kita ikut ini aja ya Mbak ya, cetar-cetaran itu ya Mbak ya. cetar-cetaran. Kalau misalkan Pak Dedi bisa beli sore jual pagi itu juga bisa sih Pak. Wulan JJS. Jadi itu kayak 3% bungkus, 3% bungkus. Tapi harus telaten kayak bikin robotasnya. Atau sekarang Pak Dedi di Philip ya. Kalau di Philip bikin smart save-nya. Atau kalau Pak Dedi mau, udahlah aku mau biarin 3 hari atau 5 hari. Tapi itu tetap harus dipantau kayak misalkan ngaktifkan trailing stop, kemudian juga kita harus memasang stop loss karena kan Pak Dedi lebih banyak tugas di luar sekarang. Nah, jadi Pak Dedi saya sarankan untuk swing aja atau beli sore jual pagi. Kalau swing Pak Dedi ikutin yang sis trendy nanti kalau dicetar. Yang di Wulan ya Mbak ya? Iya, kalau mau beli sore jual pagi di Wulan. Atau kalau mau nge-request ngelihat saham-saham apa yang baru trending itu juga bisa kok di list Wulan. Oh, list Wool ya? Ya, list Wool. Ini Jadi ada yang small trend, ada yang spec buy. Kalau Pak Dedi untuk trend follower itu bisa masuk setelah small trend. Atau kalau mau nyicil, cari yang saham-saham yang spec buy. Jadi spec buy itu masih yang trennya masih belum uptrend, tapi masih kayak masih baru di bawah gitu loh, baru spekulasi. Oh iya ya. Oh, itu kalau di list gitu banyak juga tuh, ada 25. Ya cukup lah itu ya Mbak ya. Cukup, tinggal nanti dibuka chartnya. Nanti kalau masih bingung atau Pak Dedi kayak masih ragu, bisa request. Kita biasanya tiap hari Jumat tuh tiap mau weekend ada request, jadi minta dianalisain saham apa. Nanti biasanya malam-malam Kak Siska bantu untuk ngasih analisanya gitu. Nanti tinggal pantau aja, oh aku mau deh ngikutin yang ini gitu misalnya. Mbak, sementara itu dulu Mbak pertanyaannya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Iya, selamat bertugas Pak Dedi. Mbak. Siap 89. Siap. 86 Mbak. 86. Iya. Saya ingatnya 69 jadi 89. 69. Oke. Ilingin 69 tuh. Aduh, ada yang batuk-batuk tuh Mbak. Oke, ya makasih Pak Dedi. Kok 69? Harga botnya beda-beda ya Kak. Nah, ada pertanyaan dari Instagram Kak Natali ya. Untuk harga bot itu kita 50.000 per bulan untuk saat ini. Nah, memang di waktu awal pertama kali bot ini
dirilis itu kita ngasih harga promo buat 33 orang pertama itu minimal donasi 22.000, kemudian 66 berikutnya 33.000, kemudian sampai ke member 99 itu 44.000. Kemudian lebih dari 99 itu sudah minimal donasinya 50.000. Dan dari donasi yang masuk itu kita sisihkan untuk kita sedekahkan ke aksi cepat tanggap. Jadi kayak kalau teman-teman belanja 55.000 itu 5.000-nya untuk disedekahkan, 50-nya itu masuk ke kita untuk donasi botnya. Seperti itu, Mbak Natali. Jadi untuk saat ini harganya 50.000. Bukan harga botnya yang beda-beda ya, tapi karena memang karena joinnya waktunya nggak sama. Pertanyaan dari Kak Ikhwan, bedanya spec buy sama swing buy untuk bulan apa ya? Nah, kalau untuk spekulasi buy itu sama kayak misalkan teman-teman ngincer saham misalnya SMDR, kemudian karena masih lagi koreksi, terus ya udahlah sekarang aku spekulasi dulu beli dikit kayak gitu. Nah untuk yang swing itu adalah saham-saham yang sudah lebih confirm. Jadi oke, kita buka chartnya ya, kita bandingkan nih antara yang spec buy sama yang swing buy. Kita buka rule dari BEX misalkan, BEX. Nah ini kenapa masih spekulasi? Karena masih berada di dalam awan hijau. Awan hijau. Nah sementara kalau udah swing itu kalau sudah kalau udah keluar tanda panah dan sudah di atas awan. Yang swing itu ada boga atau TPIA. Kalau udah ada tanda panahnya ini, itu lebih cocok untuk di swing. Jadi kayak trennya itu sudah kebentuk, kemudian juga sudah break dari resistennya. Walaupun ini boga di penutupan masih close, masih setara ya dengan resisten yang sebelumnya. Nah kalau spekulasi itu masih koreksi, kemudian kita udah kayak nyicil di dalamnya gitu. Nah ini kan gini masih koreksi, ini masih masuk ke dalam spekulasi. Nanti begitu BEX ini naik melebihi dari resisten yang sebelumnya, melebihi dari high-nya ini biasanya akan muncul lagi sebagai swing karena sudah lebih confirm kayak gitu. IG-nya apa? IG-nya TraderMate ini. TraderMate.ig. Di Instagram ada yang nanya Bevin. Oke, kita buka chartnya dari Wulan Bevin ya. Nah ini untuk saham Bevin udah break dari resistennya dan saat ini sudah uptrend sebagai small trendnya. Kalau teman-teman mau masuk di Bevin boleh nunggu saat koreksi boleh, atau kalau mau HK juga kita cek dulu frekuensinya ya. Kita cek yang akumulasi Bevin ini ada banyak atau sudah distribusi. Bevin. Oke. Nah, kalau Bevin itu lebih banyak cek lagi nanti di broker summary-nya ya. Sepertinya ini banyak lokal yang beli. Kalau untuk asing malah banyak yang jualan. Jadi bukan termasuk saham yang dikoreksi asing. Tapi selama Bevin ini tidak membentuk lower low dan
Bevin ini masih terus membuat higher high, teman-teman bisa kalau memang belum punya, tunggu koreksi aja. Tapi kalau sudah punya, tinggal tunggu aja, tinggal biarin aja naik sampai Bevin ini nggak sanggup untuk membuat high yang lebih tinggi, maka aktifkan trailing stop-nya. Ya, silakan Kang Nunu, makasih udah join. Nah, kemudian pertanyaan dari Siki. Maaf nanya lagi, masih bingung sebagai new member. Saran waktu live trading ada yang bantu menerjemahkan bot yang lebih baik, saham apa yang sudah on the track dalam bentuk penjelasan, sementara juga zoom live untuk kecepatan transaksi biar newbie juga bisa ikut bot lebih cepat. Discernment on risiko ontologi di tangan masing-masing. Ini saran loh ya, biar cepat beradaptasi. Penerjemah menerangkan swing ini scalping by cepot gitu. Oke, makasih masukannya. Tapi untuk kalau untuk nge-zoom sendiri itu kan juga kita kalau trading itu diperlukan konsentrasi kan. Ini aja saya kalau lagi nge-zoom kayak gini itu fokusnya kita ke fokus ngomong kan. Nah, kalau kita mecah konsentrasi antara kita mau ngomong, kemudian kita menganalisa, kemudian multitasking lagi dengan kita mau buy, itu takutnya malah buyar gitu loh. Jadi kita di sini so far untuk member-member yang lama itu ngikutin learning by doing aja. Jadi kayak murid baru, kita duduk dulu deh hari pertama, kita santai duduk dulu, kita ngeliatin teman-teman tuh ritmenya gimana. Jadi nggak usah terburu-buru, nggak usah takut misalkan besok udah harus ngegas nih gitu, nggak usah buru-buru, market itu nggak kemana gitu loh. Santai aja, ikutin aja ritmenya, nanti juga lama-lama tahu kok. Dan namanya juga trading ya. Trading ini adalah sebuah bisnis. Kalau teman-teman kayak mau punya bisnis kayak gitu, misalkan bisnis kuliner, teman-teman buka usaha kuliner, pasti teman-teman juga butuh waktu kan untuk belajar. Nah, sama trading pun juga begitu. Nggak ada yang instan di dunia ini. Kita mau bisnis apapun itu, kita perlu waktu, kita perlu untuk belajar dulu, market lagi suka. Kalau misalkan kita punya kuliner, ini selera masyarakat orang-orang di Bali tuh sukanya makanan pedas, manis, asin, atau gimana sih? Nah, terus kalau misalkan sekarang lagi ada yang makanan kekinian, kalau misalkan dijual di Bali, kira-kira cocok apa enggak? Belum tentu cocok di Jakarta, tapi cocok juga di Bali gitu, karena masing-masing lidah dan karakter budaya itu juga menentukan kan. Nah, kalau di dalam market itu dinamis, makanya bot ini kita tetap eksekusi itu adalah by manual, karena bot ini hanya membantu. Market itu selalu berubah-ubah kan, nggak ada yang pasti. Kadang market lagi sideways, jadi logik yang biasa kita berhasil pada saat market uptrend itu nggak cocok lagi. Nah gitu, dan itu juga kita perlu waktu, jadi jangan terburu-buru. Nah, untuk yang baru join, saya tahu mungkin kok Siki pengennya tuh Senin udah ngegas gitu kan, tenang aja gitu. Senin besok kita liatin aja teman-teman, kalau misalkan masih bingung boleh nanya. Nanti kita juga bisa voice kok. Kalau voice kan kita lebih santai ya. Jadi bukan Zoom seperti ini. Kalau Zoom seperti ini multitaskingnya lebih besar. Jadi kita harus fokus ke membawakan materi, kemudian kita juga fokus di ngeliatin trading, running trade, kemudian kita juga fokus untuk buy on sell kayak gitu. Untuk saat ini sih kita belum pernah untuk nge-zoom sambil trading, tapi kalau voice itu iya, voice chat di dalam grup Telegram itu iya. Jadi bisa sambil tiduran, terus juga trading itu kan juga deg-degan kan. Kita udah trading sendiri aja udah deg-degan, gimana kalau kapten tradingnya ini membawa nyawa banyak orang gitu loh. Udah deg-degan karena mau memandu, deg-degan lagi di depan kamera gitu loh. Jadi takutnya ini malah mengurangi performa gitu. Oke. Ya bisa dipahami ya. Jadi Senin besok santai aja. Siki, aku manggilnya apa sih? Open mic dong sama open kamera. Open mic dong, Siki, biar kenal, biar teman-teman juga yang lain juga kenalan. Hari ini baru join kan, jadi teman-teman belum kenal.
Open mic dong atau open cam? Oke, cukup ya. Teman-teman dari grupnya Kak Arif, dari kelas newbie ada pertanyaan mungkin? Atau kemarin ya sempat nyobain ARA, masih belum ini ya, masih apa namanya, masih ya kadang masih belum tahu selanya gitu loh. Kita mau pakai alert ini selanya itu kapan gitu. Itu juga perlu waktu. Jadi nggak harus teman-teman pakai semua alert yang kita punya. Ada alert cetar, cepot, ARA, wulan, nggak semuanya harus teman-teman kuasai. Jadi teman-teman cukup kuasain satu aja yang teman-teman nyaman di sana dan cocok dengan style teman-teman kayak gitu. Oke. Tadi bedanya spec buy sama swing udah ya. Pertanyaan dari Kak Ikhwan. Apa? Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, boleh dijelaskan chart CPI. Untuk CPI saya nggak terlalu apa ya. Untuk saat ini kita nggak terlalu prioritasin. Nanti aja ya kalau di offline aja. Ya, jadi takutnya nanti teman-teman bingung. Udah banyak cetar ada, ARA ada, frekuensi ada, wulan ada. Nah sebenarnya kalau CPI itu mirip juga kok kayak cetar. Jadi garis yang kuningnya ini tuh kayak garis trennya, yang garis ini adalah kayak channelnya. Kalau sudah ngelewatin dari bayang-bayang ini itu berarti sudah break dari channel atau tren pendeknya kayak gitu. Ya, kalau ini itu adalah tekanan buy and sell pressure. Kalau yang hijau ini ya berarti banyak yang HK. Kalau yang merah ini berarti sell pressure-nya itu tinggi kayak gitu sih. Yang merah ini berarti dominan haki. Ini kalau merah bar di bawah ini kayak gitu. Saya nggak terlalu sering menjelaskan atau mengangkat CP ini karena takutnya teman-teman terlalu bingung karena kebanyakan chart. Nanti aja di offline aja. Itu gambaran singkatnya sih tentang CP. Mirip-mirip juga kan sama cetar, ada garis tangga ini juga ini VWAP-nya. Nah, kalau untuk yang ini nih gambar ini nih adalah harmonic pattern. Saya sendiri juga saya jarang pakai karena saya juga bukan ahli di pola begini, jadi saya jarang. Tapi kalau teman-teman sempat belajar harmonic pattern, mungkin cocok nih pakai CPI. Gitu. Oke. Dari Mas Arif boleh dibantu untuk teman-teman yang mau join atau nanya-nanya ke mana, bisa langsung ke akun Telegramnya @tradermate5. Nah, buat teman-teman di IG juga yang mau join di bot cetar, boleh japri untuk di Telegram ke admin kami @tradermate5 ya, ini akunnya. Lagi nggak pakai baju, oke, salam kenal semuanya. Dari Pak Dedi, Mbak, kalau list saham buat besok munculnya besok ya. Kalau malam ini ada biar disetting sekarang, jadi besok tinggal nyantai aja. Oke, kalau untuk swing sebenarnya bisa sih dari malam itu kita udah nyari-nyari untuk saham yang bisa dibeli besok. Nanti abis Zoom ini saya lanjutin di kelas cetar ya. Untuk apa aja yang bisa dipantau. Siap. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tower gimana chartnya Mbak? Apakah udah waktunya beli tower? Oke. Kita
coba lihat tower. Oh iya, masih tower terus membuat lower low ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau bottom fishing itu sebaiknya tunggu dulu saham itu mantul. Jadi walaupun misalkan kepengen mencari saham yang lagi low, kemudian mencari di area supportnya, kita tunggu sampai ada pantulan. Nah, misalnya memang saat ini tower terus membuat low yang lebih rendah, kemudian terakhir ini candlenya semakin kecil. Tetapi kalau kita lihat volumenya juga masih cukup besar. Nah, kita tunggu apakah tower ini bisa mantul di 1295 atau kalau misalkan besok Senin ada satu candle yang hijau, tetapi harus lihat dulu apakah bisa lebih dari 1400 lah amannya. Kalau udah ke 1400 itu teman-teman bisa untuk spekulasi buy. Nah, kalau mau pakai bulan, di sini area pantulannya di 1295 supportnya. Kalau misalkan tower ini malah membuat low yang lebih rendah dari 1295 ya sebaiknya jangan dilirik dulu. Takutnya malah jadi downtrend. Jadi kita kalau mau mencari saham yang lagi downtrend, ada yang belum di mute ya. Oke, saya mute dulu ya. Link telenya dong Kak. Oke. Dari band Paleo kalau untuk tower kita tunggu ya. Kalau tower ini belum membentuk pantulan atau belum reversal, jadi reversal itu saham itu udah ketemu supportnya kemudian mantul ke atas, itu adalah pantulan atau reversal. Dan pastikan tower ini kalau bisa melebihi dari 1420-an ya, 1420. Jadi kita bisa menganggap bahwa tower ini sudah selesai koreksinya. Kalau misalkan tower ini masih belum mantul, sebaiknya hati-hati karena kita takut malah menjadi downtrend. Untuk link telenya, teman-teman bisa masuk ke trader saham zaman now. Saya jawab untuk yang di Instagram ya. Teman-teman bisa cari untuk ID-nya, ini dia, trader saham zaman now _TSJN. Pertanyaan dari Kak Faiz ya, pertanyaan dari Kak Faiz. Nanti Kak Faiz bisa join dulu di akun Telegram kami di @tradersaham_zaman_now _TSJN. Nah, nanti begitu kakak masuk ke TSJN, nanti akan disambut oleh Mbak Satpam kita. Ini Mbak Satpamnya. Ini Mbak Satpam dari TSJN. Nah, nanti kakak klik aja ini donasi bot. Suara motornya. Ada yang mau balapan ya? Oke, suara siapa tadi ya? Saya mute dulu ya. Nah, nanti teman-teman klik yang ini, yang donasi bot. Nanti akan masuk ke admin @tradermed5. Nah, ini udah dibantu sama Pak Sono.
Kalau yang di Zoom, teman-teman bisa klik linknya di sini, trader saham zaman now _ TSJN. PNBS sedang sideways. Oke, kita cek ya PNBS. PNBS. PNBS, ya PNBS masih areanya tuh di sini, masih sideways di situ-situ aja. Oh, oke. Tapi hari terakhir ini udah sempat ada doji ya. PNBS. Oh, ini MTDL. Hah, salah lihat saya. Ya. Untuk PNBS ini area sideways-nya di sini ya. Ini kotak ini. Kalau teman-teman nyangkut itu bisa average down, kalau nggak mau cut loss ya average down pada saat mantul dia di area support sini, kemudian begitu dia naik ini bisa average di sini, kemudian resisten terdekatnya itu ini di area sini. Kalau PNBS itu bisa sanggup naik, baru trennya bisa lanjut. Kalau masih di sini-sini aja biasanya bakal sideways. JHST belum dibahas. BRMS, JHST. Oh, oke, kita coba kita lihat ya chartnya JHST. JHST kemarin sudah sempat ada pelemahan. Kita cek frekuensinya. Andalan kami itu ini chart frekuensi garis miring FQ, karena di sini itu kita bisa melihat haki dan juga akumulasi asing. Nah, ini adalah chart JAST selama 5 menitan. Kalau JAST di sini mantul di MA 200-nya, ini adalah chart ini ya, chart 5 menitan. Kalau kita ngelihat dari historinya, ini setiap di MA 200 mental, di MA 200 mental, 200 mental di satu hari kemarin. Nah, kalau misalkan hari Senin besok JAST malah turun lebih dari MA 200, itu hati-hati saatnya untuk ngejual. Tapi kalau mantul, ya masih koreksi sehat. Nah, ini untuk daily-nya JAST ya. MA 20-nya itu di sini. Nah, kalau saham itu koreksi sehat, ini JST itu akan turun. Pertama akan menemui MA 8-nya dulu. Kalau nggak kuat, itu akan nemuin ini ke area di sini, mantul di sini. Kalau MA 200-nya ini kuat, JST itu akan mantul-mantul di sini. Kalau ada koreksi di sini, teman-teman bisa masuk, atau kalau udah punya JAST, apakah harus dijual? Kalau saya sih, saya ukur dulu tingginya nih. Kalau dari high-nya ini sudah sekitar 6 atau 7%, saya jual. Dan profitnya berapa? Kita lihat dulu. Kalau profit udah di atas 10, ya udah saya lepas gitu. Kalau misalkan beli di pucuk, belinya di sini, ya itu wassalam sih. Lebih baik kalau misalkan turun dari MA 8-nya, mending saya stop loss. Takutnya nanti kelamaan di JAST. Tadi yang nanya JAST nyangkut ya, kayaknya. Siki tadi nyangkut ya. JAST di 222. Oh, oke, nyangkut di sini. Average ini siapa nih? Pak Galih. Mari, era. Jadi bahas saham ya.
Oke, kita coba lihat Mari dan Era. Sepuluh menit lagi sudah mencapai 40 menit nih. Udah mau habis lagi waktunya. Ya, untuk Era ini masih sideways, masih ngerumpel nih MA20 sama MA50-nya. Kalau bisa break dari resistennya, itu baru kita bisa masuk di Era. Nah, ini kalau untuk 5 menitannya juga histori sebelumnya pun juga Era ini biasanya mentok di MA200 di sini. Ini mentok 200 dan sekarang juga kepentok MA200. Jadi Era tunggu dulu deh. Tunggu aja sebaiknya kalau bisa break dari MA200-nya ini baru masuk. Cuma kalau dari apa namanya? Dari akumulasi pun juga belum terlalu banyak untuk akumulasi di Era ini. Oke, kita lihat ya saham-saham yang lagi mau rebound. Kalau teman-teman mencari saham-saham yang lagi di bawah. Nah, di sini ada saham yang lagi mantul di garis-garis supportnya. SRTG di 1800. Oke. SRTG nih kalau Pak Lupus nih punya SRTG. SRTG kemarin itu candlenya cukup besar koreksinya, volumenya juga cukup besar. Ini boleh kita pantau dulu, tapi jangan langsung HK sekarang ya. Takutnya ini besok malah membentuk lower low. Kalau teman-teman mau nyicil di SRTG, ini tunggu di area 1700. Soalnya di sini ini kan kita lihat ya, ini area supportnya, ini juga area supportnya. Jadi bisa teman-teman tunggu di 1700-an. Untuk kalau SRTG. Apa tadi? BNBA. Untuk swing pakai list bulan, ambil sinyal yang swing buy ya Kak Rizka ya. Untuk yang swing pakai ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau swing, boleh teman-teman ambil yang swing buy. Untuk belinya boleh nunggu koreksi dulu ya. Jadi nggak harus di HK. Atau kalau mau beli sore, ya kalau mau beli sore mau nggak mau di HK. Karena kan udah harga pas, udah harga pasnya. Kemarin BBRI nutup gap nggak? Kita cek ya. ARA BBRI. Nah, kalau untuk di chart ARA ini teman-teman bisa melihat gap kemudian volume rasio. Belum, BBRI belum nutup gap. Gapnya ini ya, ketika ada muncul tanda kotak, ini ada gap di sini. Nah, kemarin ini masih belum nutup gap. Oke. Kayaknya nggak lama lagi ini bakal habis lagi waktunya. Mari. Oh, Mari tadi saya belum ya. CPR Mari. Mari. Iya. Oke. Mari ini masih membuat ini apa namanya? Tekanan jualnya ini masih cukup tinggi si Mari ini. Kalau mau dicopet aja, mau copet itu boleh pada saat ini ada mantul di ini kan ini garis trendinya ini boleh teman-teman copet di sini. Nanti begitu kena di area resisten ini jual. Jadi dan juga kalau dari segi akumulasinya ini belum banyak orang yang ngoleksi Mari. Jadi kalau untuk dicopet bisa, tapi kalau untuk swing biasanya melihat dari bentuk candlenya kayak gini mungkin nggak kencang gitu larinya si Mari ini. Tapi kalau bisa saham ini break dari ini dari high yang ini itu kemungkinan bisa untuk terbang kayak gitu untuk Mari.
Oke, kalau untuk yang pengen diskusi chat nanti bisa ya join di grup trader saham zaman now. Ini sekarang udah mau habis waktunya, jadi saya nggak bisa terlalu lama untuk menganalisa saham yang di request teman-teman. Silakan bergabung di grup trader saham zaman now, itu grup free dari kami, dan kami juga punya bot free. Tapi memang isinya simple dan tidak setiap saat bisa diakses. Namanya juga baby bot. Jadi masih bayi, sukanya tidur. Sahamnya chartnya itu ada di sini. Nah, ini teman-teman bisa request untuk chat free, tapi cuma satu jenis doang yang kayak gini ya. Cuma ada settingan untuk MA20 dan juga MA8-nya. Kemudian juga ada indikator stokastik. Oke. Kayaknya pembahasannya saya cukup akhiri sampai di sini. Karena saya nggak pakai Zoom yang premium. Biasanya saya minta bantuan Kak Rizky. Cuma malam ini saya pakai akun saya, soalnya besok saya juga udah nebeng lagi, jadi saya nggak enak kalau tiap hari nebeng. Kak Rizky datang nggak nih? Kak Rizky kayaknya hari ini izin. Ada banyak Rizky di grup ya. Rizkyan Syah. Ya, makasih juga Bu Bos. Oke, teman-teman, itu dulu sharing tentang bot cetar malam ini. Semoga bot ini bermanfaat buat banyak orang. Kalau teman-teman mau tahu gimana testimoni dari pengguna, teman-teman bisa lihat nanti di grup TSJN, itu ada link yang khusus ke Trophy Hall. Di sana ada testimoni, kemudian teman-teman yang sudah berhasil biasanya ngomong gitu, hari ini cuan sekian persen, hari ini cuan sekian persen. Dan namanya juga testimoni kan juga nggak setiap hari testimoni ada gitu loh. Jadi ya suka-suka teman, kalau teman-teman lagi ada yang curhat atau melampiaskan kebahagiaannya, ya udah kami screenshot, kami kirim ke Trophy Hall kayak gitu. Oke, saya udahi. Kasih banyak Mas Arif buat kesempatannya. Saya bisa ngobrol sama teman-teman di kelas saham newbie. Itu di belakang ada yang gerak-gerak. Iya, anak saya. Anak saya di belakang itu. Itu bukan penampakan, itu anak saya. Ya, makasih banyak Kak Rizka. Ya. Kalau yang dari teman-teman di newbie saham yang mau gabung silahkan. Tadi linknya udah mau nanya-nanya lagi silahkan. Iya, boleh. Sembari nunggu waktunya habis, nanti kalau tiba-tiba kepotong, mohon dimaklumi ya. Masih pada malu mungkin Mas Arif? Belum panas? Dipanasin dulu. Iya. Iya, nanti lanjut aja di grup kalau mau nanya-nanya. Kalau mau nyoba pakai bot yang simple juga silahkan. Cuma kalau malam ini saya tutup. Biasanya besok kalau di jam market Senin sampai Jumat jam trading saya nyalakan untuk botnya. Bot simple ya, bukan bot yang cetar dan teman-temannya. Kalau bot cetar dan teman-temannya khusus buat yang teman-teman yang bayar SPP. Kalau untuk bot baby bot itu bantuan operasional sekolah. Oke, makasih banyak ya buat kesempatannya. Makasih juga teman-teman udah meluangkan waktu untuk bergabung ngobrol santai dengan saya malam ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Makasih banyak. Semoga hari Senin besok bisa cuan.
Oke, saya ini ya, Zoom malam ini. Selamat malam, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, salam cuan.